Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Sakinah Mazakaya, NIM 2305103008. Pada kesempatan ujian semester ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai produktivitas karyawan pabrik menggunakan pendekatan analisis sistem dinamis. Yang pertama, mengapa topik ini penting? Karena produktivitas karyawan pabrik tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan oleh banyak variabel yang saling berkaitan. Misalnya, ketika jam kerja berlebihan, output justru menurun. Ketika beban kerja tidak sesuai kapasitas, kualitas produksi ikut terganggu. Begitu pula pengaruh pelatihan dan insentif yang berdampak pada kualitas maupun kuantitas produksi. Disinilah pendekatan sistem dinamis menjadi relevan. Sistem dinamis adalah cara menganalisis interaksi kompleks antar komponen, seperti beban kerja, fasilitas, dan manajemen yang terus berubah dari waktu ke waktu dan saling mempengaruhi secara tidak langsung. Ada 3 karakteristik utama sistem ini. Pertama, nonlinear, artinya hubungan antar variabel tidak selalu sebanding. Kedua, terdapat delay atau keterlambatan di mana efek suatu tindakan tidak langsung terasa. Ketiga, sistem ini bersifat dinamis, perilakunya terus berubah seiring waktu. Sistem produktivitas pabrik terdiri dari 6 komponen utama. Pertama, karyawan sebagai pelaku utama proses produksi. Kedua, beban kerja yang mencakup target dan volume pekerjaan. Ketiga, fasilitas dan mesin yang menentukan kapasitas produksi. Keempat, pelatihan dan kompetensi yang memengaruhi kemampuan karyawan. Kelima, motivasi dan kesejahteraan yang berkaitan dengan kondisi psikologis. Dan keenam, manajemen operasional sebagai sistem kontrol keseluruhan. Dari komponen-komponen tersebut, kita dapat mengidentifikasi variabel-variabel utama. Terdapat 2 variabel input, yaitu jumlah karyawan aktif dan beban kerja. 2 variabel state atau kondisi internal, yaitu tingkat kelelahan kerja atau output produksi. 4 variabel output, yaitu tingkat produktivitas, kualitas produk, tingkat motivasi, dan penilaian karyawan. Selanjutnya kita masuk analisis causal loop diagram yang menggambarkan dinamika hubungan antar variabel. Terdapat 2 loop dalam sistem ini, yaitu yang pertama adalah reinforcing loop R1 atau loop yang memperburuk kondisi. Mekanismenya seperti ini. Ketika beban kerja meningkat, maka kelelahan karyawan ikut meningkat. Kelelahan yang tinggi menyebabkan produktivitas menurun. Produktivitas yang rendah memicu absen yang tinggi, dan absensi yang tinggi otomatis menambah beban kerja yang tersisa, sehingga loop ini berputar terus dan kondisi semakin memperburuk tanpa adanya intervensi. Yang kedua adalah balancing loop B1, yaitu loop yang menyeimbangkan sistem. Ketika output menurun, manajemen merespon dengan meningkatkan pelatihan SDM. Pelatihan meningkatkan kompetensi karyawan, kompetensi yang baik meningkatkan motivasi, dan motivasi yang tinggi membuat beban kerja lebih mudah ditangani sehingga produktivitas kembali membaik. Berikutnya kita identifikasi stock and flow dalam sistem ini. Terdapat 3 stok utama, yaitu tingkat produktivitas karyawan sebagai akumulasi kemampuan dan output, tingkat kelelahan karyawan sebagai akumulasi kelelahan fisik dan mental, serta tingkat kompetensi SDM sebagai akumulasi hasil pelatihan. Aliran utamanya mengikuti 2 jalur. Jalur tekanan kerja yaitu beban kerja, kelelahan, produktivitas, dan jalur pengembangan yaitu pelatihan SDM, kompetensi, output. Dari diagram stock and flow ini, kita bisa melihat 2 skenario. Jika beban kerja meningkat, kelelahan naik, produktivitas turun, absensi meningkat, dan output serta kualitas produk ikut menurun. Sebaliknya, jika pelatihan SDM ditingkatkan, kompetensi karyawan naik, motivasi dan moral meningkat, kelelahan berkurang, dan produktivitas pun membaik. Berdasarkan analisis sistem yang telah dilakukan, terdapat 6 rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan. Pertama, penambahan tenaga kerja secara sementara saat beban puncak untuk mencegah kelelahan massal. Kedua, program pelatihan rutin yang terstruktur untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi karyawan secara berkelanjutan.
Ketiga, sistem reward dan kompensasi yang adil dan transparan agar karyawan berprestasi tetap termotivasi. Keempat, manajemen shift yang optimal, mengatur jadwal sedemikian rupa sehingga karyawan mendapat cukup waktu istirahat. Kelima, otomasi dan teknologi untuk mengurangi pekerjaan dan meningkatkan efisiensi. Keenam, monitoring dan evaluasi secara berkala agar kebijakan dapat disesuaikan tepat waktu. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa produktivitas pabrik merupakan sistem dinamis yang kompleks karena dipengaruhi oleh interaksi beban kerja, kelelahan, motivasi, kompetensi, dan lingkungan kerja secara bersamaan. Tanpa intervensi, reinforcing loop negatif akan terus memperburuk kondisi. Namun dengan intervensi yang tepat melalui pelatihan, manajemen shift, reward, dan teknologi keseimbangan sistem dapat dijaga sehingga produktivitas yang optimal dan berkelanjutan dapat dicapai. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.